Ya pemirsa, sekarang kita lihat terlebih dahulu ini sebenarnya permasalahan polemik TWK, KPK, dan juga para pegawai yang diberhentikan ini seperti apa. Di 16 Mei memang pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas. Dan kemudian pemirsa di 24 Mei pegawai tak lulus laporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. Bahkan kemudian di Juni pelantikan 1.274 pegawai KPK menjadi ASN, dan di September Kapolri surati Presiden soal pegawai KPK yang tidak lulus. Dan kita lihat bahwa masa akhir pegawai KPK tak lulus dan resmi tidak menjadi pegawai KPK lagi adalah esok tanggal 30 September. Ya pemirsa, memang menjadi polemik adalah alih status pegawai KPK menjadi ASN ketika ada 57 orang yang tak lulus dan kemudian 56 orang saat ini ditawarkan untuk direkrut menjadi ASN Polri. Ya, sekarang saya sudah bertambah narasumber saya. Di sini Mas Nyarwi, Mas Nyarwi, selamat malam. Kita akan nanti membahas mengenai komunikasi politik dari Presiden, Kapolri, atau mungkin juga dari para pegawai KPK yang saat ini belum jelas ini keputusannya. Tapi mungkin saya akan ke Bang Abraham Samad terlebih dahulu sebagai mantan Ketua KPK di sini. Sebenarnya tawaran ini, Bang Samad, ini kan sebenarnya dari Kapolri langsung disetujui oleh Presiden. Tapi ada statement juga di sini dari Bang Kapitra bahwa kalau memang pun direkrut harus merujuk ke aturan untuk menjadi ASN dari BKN itu sendiri atau Kemendagri. Ini sebenarnya bagaimana? Ini menjadi tawaran yang baik, basa-basi, tidak ada solusi atau mencari solusi. Bagaimana Bang Samad? Jadi begini, pertama tadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan Saudara Yudi, itu kan dia mengapresiasi ya, bahwa ada institusi lain yang mengakui keberadaan mereka, mengakui integritas mereka, ya. Itu satu hal yang positif. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kita harus paham betul ya Mbak Caca ya, bahwa 56 pegawai KPK yang diberhentikan ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, ya, bukan pencari kerja. Itu yang saya tekankan. Mereka adalah orang-orang pejuang yang selama ini kita tahu betul sepak terjang mereka dalam pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu di KPK. Kemudian yang kedua, kita tahu pula bahwa mereka-mereka inilah yang tetap menjaga integritas KPK dalam memberantas korupsi. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ke-56 orang ini adalah orang-orang yang sedang atau diperlakukan seperti orang yang sedang mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, maka yang kita permasalahkan bahwa ada permasalahan hukum sebenarnya yang terjadi di dalam pemberhentian pegawai KPK itu. Ini dibuktikan dengan hasil temuan Ombudsman, kemudian hasil temuan Komnas HAM yang mengatakan ada pelanggaran terhadap tes wawasan kebangsaan itu. Oleh karena itu, kalau memang dari hasil tes wawasan kebangsaan itu dianggap bermasalah, ada penyimpangan di sana, maka menurut hemat saya yang harus diselesaikan bahwa para pegawai KPK yang tidak atau katakanlah yang diberhentikan atas dasar TWK yang sebenarnya TWK-nya bermasalah, maka secara hukum sebenarnya pegawai KPK yang diberhentikan ini harus dikembalikan posisinya seperti semula. Kenapa saya katakan harus dikembalikan posisinya seperti semula? Karena sudah ada temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM bahwa tes TWK itu sendiri bermasalah. Oleh karena dia bermasalah, ada pelanggaran di sana, maka hak-hak pegawai KPK yang diberhentikan berdasarkan tes TWK itu harus dikembalikan. Bagaimana caranya mengembalikan? Maka para pegawai yang telah diberhentikan itu harus dikembalikan posisinya. Diangkat sebagai aparatur sipil negara yang bekerja dan ditempatkan di KPK seperti semula. Jadi menurut saya, kalau ada wacana seperti ini,
ya kita mengapresiasi lah ya tadi seperti Yudi katakan bahwa mengapresiasi ada pengakuan dari institusi lain. Tapi kalau menurut hemat saya masalahnya bukan di situ Mbak Caca. Masalahnya bahwa di dalam tes wawasan kebangsaan itu ada pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena ada pelanggaran, berarti tes wawasan kebangsaannya itu bermasalah. Karena dia bermasalah, maka pemberhentian yang dilakukan berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan itu menjadi tidak sah. Baik. Kalau menjadi tidak sah, maka kita harus kembali kepada posisi semula bahwa para pegawai KPK, tunggu dulu Mbak, belum saya selesai ini, jangan dipotong. Ya, jadi seluruh pegawai KPK yang diberhentikan harus dikembalikan harkat dan martabatnya, yaitu diangkat kembali jadi aparatur sipil negara yang bekerja di KPK. Dan itulah jalan keluarnya menurut saya. Oke, kalau kita tarik apa yang disampaikan oleh Bang Abraham Samad, Mas Nyarwi, sebenarnya ini bagaimana? Apa sih pesan yang mau disampaikan dengan tawaran untuk menjadi ASN Polri? Saya ke Mas Nyarwi dulu. Ya, bagaimana Bang Abraham Samad? Saya punya waktu sempit. Kemudian saya mau masih ada tugas saya yang lain. Jadi saya selesaikan dulu. Baik. Ya, karena kalau nanti Mas Nyarwi kemudian saya sudah nggak bisa nyambung lagi. Baik, ya, mungkin terakhir pertanyaan untuk Mas Abraham Samad. Sebenarnya jadi apa yang mesti dilakukan oleh 56 pegawai KPK dengan tawaran ini? Mengingat waktu berpikirnya singkat, hanya 1 hari, besok sudah habis masa berlaku mereka sebagai pegawai KPK, diterima atau tidak? Ya kalau itu kita bisa tanyakan kembali kepada teman-teman ke 56 orang itu. Tapi saya ingin bicara dalam konteks penegakan aturannya. Ya. Bagaimanapun juga saya pernah berada di KPK, jadi saya tahu persis siapa orang-orang ini ya. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa yang kita harus pahami, para pegawai yang diberhentikan ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari kerja Mbak Caca. Ya, bukan tidak boleh diperlakukan seperti orang-orang yang sedang melamar pekerjaan. Itu salah besar. Karena ada problem hukum yang harus diselesaikan dulu. Oleh karena itu kalau menurut saya paling bijak, paling arif kalau misalnya presiden ya mengambil alih posisi ini, mengambil alih masalah ini seperti sejak dari awal yang menyatakan bahwa hak-hak para pegawai KPK itu tidak bisa hilang ya, hak-haknya untuk diangkat sebagai ASN itu tidak bisa hilang. Oleh karena itulah yang harus dikembalikan. Hak itu apa? Ya hak dia untuk bisa direkrut secara otomatis ya sebagai ASN yang ditempatkan dan bekerja di KPK. Itu yang paling ideal menurut saya. Jadi bukan masalah diterima jadi aparatur sipil negara terus disebarkan di tempat-tempat lain. Itu bukan solusi yang berdasarkan hukum menurut saya. Ya, tapi kalaupun teman-teman pegawai KPK menerima, menurut saya itu wajar saja. Dan kita memang mengapresiasi ada option yang dibuat oleh Kapolri. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ. Saya ingin mempermasalahkan bahwa ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Kembalikan hak-hak para pegawai ini seperti semula. Ya. Itu yang intinya sebenarnya. Baik, kita sudah menangkap. Di situ. Ya. Kalau negara ini mau adil, ya, tidak melakukan diskriminatif, maka yang terjadi bahwa para pegawai KPK yang diberhentikan ini harus dianulir statusnya. Baik, kita sudah menangkap ya apa yang disampaikan oleh Bang Abraham Samad. Terima kasih atas waktunya. Nanti pertanyaan merujuk apa yang dikatakan oleh mantan ketua KPK kita akan saya tanyakan kepada Mas Nyarwi. Sebenarnya apa sih maksud tawaran untuk menjadi ASN Polri? Mereka bukan untuk mencari pekerjaan atau pencari pekerjaan. Mereka penyidik, ada direktur, mantan kepala bagian, ditawari menjadi selevel staf di SDM Polri. Kenapa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.